Istiwa. Nah, kali ini gua mau melakukan tutorial ya. Bentar nih, lagi nyebrang dulu. Ya. Nah, kali ini kita melakukan tutorial ke stasiun kereta jarak jauh. Kalau kemarin kita pernah ke stasiun Gambir, dan kali ini kita mau ke stasiun Pasar Senen ya, yang merupakan yang melayani kereta jarak jauh khususnya untuk kelas ekonomi, eksekutif, lengkap sih, ada kelas bisnis ya. Nah, jadi kita saat ini mau mencoba naik Transjakarta mulai dari Kampung Melayu ya. Kemarin kita juga udah pernah sih review sampai ke Bandara Halim. Nah, sekarang kita mau coba dari Kampung Melayu sampai ke Pasar Senen. Biasanya kan gua mau naik KRL, cuma gua malesnya itu ini, KRL yang ke arah Bekasi biasanya pasti rame ya, sudah hampir jam 4:30 ya. Nah, jadi kali ini kita naik Transjakarta juga. Nanti kita turunnya itu di halte Senen Sentral. Sorry, halte Senen. Nah, jadi kita mulainya itu naik 5C. Nanti kita transitnya itu di Kuitang, baru naik 2 atau 7F atau 2A ya. Oke, kita mau ke sana dulu, berarti penasaran. Oke, let's go. Nah, jadi kita harus nyebrang dulu ya. Wah iya, ini harus nyebrang sih. Ini sudah mau mendung sih, tapi hati-hati kita nyebrang ke halte Kampung Melayu ya. Oke, jadi kita mau masuk ke halte busway ya. Semoga aja yang koridor 5C nggak penuh ya. Nah, saatnya kita mau nge-tap-in dulu ya sebelum naik busway ya. Nah, pastikan kita cek dulu saldonya. Oke, kita coba ya. Silakan masuk. Oke. Kita ke 5C ya. Ke arah sini kita. Namun yang ke arah PGC itu kamu turunnya di Slamet Riyadi ya, sebelum ke Kampung Melayu, lanjut naik koridor 5. Kalau posisinya dari Ancol. Oh, ini dia busnya. Oh, bukan, ini Ancol ini. Kita yang naik 5C, bukan naik 5D. Kalau 5D itu ke Ancol dari PGC. Ya, yang 5C ya, ini. Ini menggunakan Scania. Dan by the way, untuk 5C ini bisa turun di Harmoni ya, walaupun di sini namanya sampai Monas ya. Naik bus Ganding ya. Biasanya pakai PPD kalau 5C itu.
ada di halte Kuitang. Memang banyak sih pada transit di sini ya. Biasanya pada lanjut ke Pulau Gadung atau ke ini ya, Branches. Jadi Kuitang ini cocok sih kalau misalnya dari posisi PGC atau Kampung Melayu, dia transitnya di Kuitang baru ke Pulau Gadung. Bisa lanjut naik 2. Kalau Kampung Rambutan itu 7F, tapi nggak perlu sih kalau di Kampung Melayu, nggak perlu sih naik 7F ya. Soalnya kan Kampung Rambutan. Jadi kayaknya yang ke Pulau Gadung ya. Jadi kita nunggu yang 2A, 2 dan 2P bisa sih ke Terminal Senen. Atau bisa 7F sih. Kalau 7F tuh ke Kampung Rambutan. Dan koridor 2 memang ramai banget ya. Sebenarnya tinggal satu doang di halte Senen. Soalnya kalau Senen Sentral itu saat ini lagi ditutup haltenya, lagi ada revitalisasi. Jadi mau nggak mau harus transit ke Kuitang dulu dari 5C. Ini kayaknya padat banget ya koridor 2. Jadi kita tunggu yang bus yang lain aja lah, daripada berdesak-desakan. Tadi pas di ini sih, di Salemba UI udah mulai penuh tuh 5C. Naik 2 aja kita. Cuma satu halte doang sih. Ya dipagari karena ini lagi ada revitalisasi halte Senen Sentral ya. Senen. Halte Senen ya. Nah ini yang kebiasaannya udah baik gitu, tadi harusnya nunggu yang orang turun dulu, ini malah naik nih. Aduh, memang lah. Nah ini kurangnya kita tuh ya, kurang disiplin sih. Walaupun sudah bagus ya, contohnya kayak di stasiun Tebet itu kan antrian ya di stasiun Tebet. Nah ini yang nggak boleh dicontoh kayak gitu ya, Branches. Harusnya kan yang lebih duluan tuh kan yang turun dulu baru naik. Tadi tuh pintu belakang kan nggak ada ke pintu gate-nya, mau nggak mau ya harus ke tengah tadi. Nah di sini bagusnya ada fasilitas lift ya di sini ya. Oke. Jadi ini
termasuk yang pernah direvitalisasi ya, mulai dari JPO-nya sampai halte Transjakartanya juga yang melayani koridor 2. Dan bagusnya di sini ada fasilitas lift ya. Dan JPO-nya memang berbentuk kayak piano nih. Oke, jadi kalau mau ke stasiun Pasar Senen belok kiri kita ya. Oke, kita belok kiri berarti ini. Yang mau keluar ya, masih ada lagi yang menyala keluar. Dibalik. Coba satu lagi. Ya, jadi belok sini kalau kita ke stasiun Pasar Senen ya. Nah, by the way, ini ada renovasi Pasar Jaya ya. Ini bentuknya kayak mall ya. Jadi kita tinggal jalan kaki aja ke stasiun Pasar Senen kita. Kadang kan kalau misalnya naik, kalau kita naik KRL itu kan, kalau yang rute Cikarang ke ini ya, via Senen itu lumayan lama sih nunggu di Jatinegara. Jadi gua nih buat nih untuk alternatif ya, selain menggunakan KRL, dengan Transjakarta juga bisa sih. Termasuk kalau kita turunnya tuh di halte halte BRT ya. Tapi sebenarnya bisa sih kamu tuh turun di terminal Pasar Senen, terminal Senen. Habis itu nanti tinggal langsung sudah ke stasiun Pasar Senen. Kalau dari terminal Senen ya, misalnya kamu tuh naik 6H, 1P, atau menggunakan 10K sama 2P. Oh iya, pokoknya itulah yang bus yang non BRT ya, yang di terminal Senen. Oke, kita turun dulu ya. Jadi kita turunnya lewat sini ya. Pokoknya deket Pasar Jaya ya, Berdansis. Ya, benar. Ini ada logo kereta jarak jauh sama KRL ya. Oke, kita sudah keluar. Wow, keren ya di kawasan Senen ya. Oh ya, di sini juga ada lift ya. Jadi kita tinggal jalan kaki aja ke stasiun. Dan kalau kita ke sana itu ke kawasan underpass ya. Wah, keren ya. Dan by the way, ini lagi ada revitalisasi pasar ya di sini ya. Dan ini konsepnya sangat modern banget. Ini kayak mall, kayak pusat perbelanjaan yang mewah amat ini. Jadi kayak gitu, tadi kita naik 5C, habis itu transit di Kuitang, baru tadi itu kan naik 2, sebenarnya penuh kalau 2. Jadi tadi gua naik 2A ya tadi, yang rute Rawabuaya ke Pulau Gadung. Tapi 2A itu hanya ada di hari kerja doang ya, Berdansis. Ya, jadi kayak gini ya suasananya ya. Wah, keren ya. Ada JPO-nya ini, lampu penerangnya keren amat ini. Lampu warna-warni gitu ya. Ini warnanya ungu gitu, keren. Jadi yang masih aktif tuh yang halte Senen ya, karena ini kan masih baru ya. Dan yang belum direvitalisasi kan yang Senen yang
sentral ya, karena itu haltenya yang sudah lama sih bergansis, makanya direvitalisasi biar nyambung kayak gini ya, kayak mirip JPO nya gitu konsepnya. Jadi nanti terintegrasi sama pasar Pasar Jaya ini ya, bergansis Pasar Jaya Senen. Dan ini trafiknya keren juga, dan ada jalur khusus sepedanya di sini. Nah, jadi kita tinggal jalan berapa meter dari halte Senen ke stasiun, ke Pasar Senen. Oke, kita coba mau masuk ke Senen ya kita ya. Soalnya kalau di sini masih belum direvitalisasi ya untuk trotoar di sini. Mungkin kalau direvitalisasi makin keren ya. Kalau ini kan masih yang trotoar yang lama ya. Mungkin kalau misalnya yang Pasar Jaya ini sudah rampung, akan dibangun sidewalknya ya. Biasanya kayak gitu sih. Sama kayak waktu proyek MRT itu kan sampai rampung dulu baru bikin trotoar di kawasan Sudirman Tamrin. Nah, pokoknya nanti kita masuk ke kawasan stasiun Senen itu lewat yang ada tubuhnya ya. Soalnya kalau di situ hanya boleh untuk mobil untuk masuk ke situ ya, pintu gate masuknya. Jadi kita lewat ke pintu pedestrian terkhusus untuk para pejalan kaki yang mau ke stasiun Pasar Senen. Oke, kita nyebrang dulu ya. Nah, ini yang ada tubuhnya ya di sini ya. Ya benar, ini ada tugunya ya, keren. Pokoknya yang ada tugu-tugu ini nanti kita sudah ke stasiun Senen ya. Jadi ini tempat nongkir di sini ya untuk kawasan Tugu Pejuang Kemerdekaan ya di sini ya. Nah, kita jalan dulu ke stasiun Pasar Senen ya. Jadi kira-kira kayaknya 215 meter ya dari halte Senen ke stasiun Pasar Senen. Paling jalan kakinya 7 menit kalau kita dari ini ya, halte Senen. Oke, kita explore ke stasiun Pasar Senen dulu ya. Dan di sini banyak tempat-tempat makanan ya, makanan kaki lima ya. Oh, lewat sini aja kita. Jadi di sini ada unit pengelola gelanggang remaja. Nah, ini kayaknya kita sudah sampai kayak kita ya.
Ntar kita nanti akan explore ke luar area stasiun Pasar Senen ya. Bagaimana di menjelang maghrib di hari Jumat ya. Dan di sini memang banyak makanan ya di sini ya. Biasanya pada nunggu naik kereta jarak jauh sih. Kalau datangnya terlalu cepat. Jadi kita bisa makan di sini ya. Ya benar. Kita udah sampai di stasiun Pasar Senen. Dan di sini ada wayfindingnya ya. Ada KA jarak jauh, bus Transjakarta, dan KRL komuter lain ya. Nah ini dia, kita sudah sampai ke Pasar Senen. Wow, keren tempatnya. Oke, Bro-dan-Sis, akhirnya sudah azan sholat maghrib. Nah, sekarang kita lanjut. Di sini juga ada kanopi ya di sini ya. Kalau kanopi ini bagusnya dia melindungi dari hujan, Bro-dan-Sis. Dan bagusnya di sini dia ada rem ya, dan ada tangga. Kalau rem ini biasanya untuk menggunakan bagasi atau bawa barang-barang yang berat ya. Jadi ini nyaman ya untuk yang kebutuhan prioritas ya, Bro-dan-Sis. Dan ini memang luas banget ya TOD-nya ya. Kalau kita lurus ke sana, kita sudah langsung ke stasiun Pasar Senen. Oke, kita lanjut explore ya. Wah, di sini banyak NGO ya di sini. By the way, kalau dulu gue juga pernah kerja jadi NGO ya. Jadi memang kerjanya itu memang kayak gitu ya. Dia itu lebih ke kadang ke mall, kadang di situ nge-street di stasiun. Biasanya kawasan stasiun sih, apalagi kawasan stasiun tersibuk. Kayaknya di daerah TOD ini masih dibolehkan ya untuk kayak yang kerja sebagai fundraiser ya. Soalnya gue pernah ngalami gitu juga ya, waktu gue pernah bekerja jadi fundraiser ya. Oke, kita kalau di sini memang untuk akses ke ojek online atau naik bajai ya. Bahkan ada ojek pangkalan di situ tadi. Jadi kalau naik busway bagusnya keluarnya lewat situ sih, Bro-dan-Sis. Nanti tinggal jalan berapa meter sudah sampai ke halte Senen. Atau kalau misalnya Bro-dan-Sis mau naik non BRT bisa, yaitu lewat pintu keluar sudah langsung ke terminal Senen. Tapi kalau misalnya mau naik halte BRT ya itu naik itu aja, Transjakarta yang halte BRT lumayan jalan kaki. Tapi sebenarnya itu nggak jauh-jauh amat ya kalau kita dari stasiun Senen sampai ke halte busway ya. Wah, keren stasiunnya. Ya, kita lanjut lagi. Dan by the way di sini juga ada Siliwangi ya. Ada oleh-oleh gitu, misalnya biasanya dari Bogor nih Siliwangi ini. Kayak bolu kukus gitu ya. Bolu kukus, sorry. Nah, ini akses pejalan kaki di sini ya, yang ada zebra crossnya. Dan di sini juga ada batas pengantar ya. Jadi kita nggak bisa masuk ke stasiun. Kalau masuk ke stasiun harus ada tiket.
Nah, selain Transjakarta juga bisa sih naik KRL komuter lain. Tadi gua bilang juga gitu. Kalau itu rutenya agak lama sih. Kalau KRL yang rute Kampung Bandan ke ini ya, Cikarang. Tapi kalau misalnya kamu dari Kampung Bandan, itu kamu harus turun di stasiun apa ya? Lupa sih stasiunnya. Pokoknya stasiun pokoknya nanti lewat stasiun Senen, kamu nanti turun di stasiun itu, transit ke arah Kampung Bandan. Baru kamu turun di stasiun Pasar Senen. Soalnya dia hanya satu jalur doang dia turunnya. Dan sekarang ini wah ramai banget ya di stasiun Senen ya. Dan sekarang ini keren juga ya sekarang stasiun Pasar Senen, nggak kalah kayak stasiun Gambir ya. Kalau bagusnya sih stasiun kereta api jarak jauh itu kayak Jakarta Kota harusnya ada sih. Oh ini ada kereta nih. Ini yang ke Solo, ada yang ke Kutoarjo sama Lempuyangan. Nah ini keberangkatan dan ini namanya kereta Sawung Galih malam ya. Biasanya kalau kita lurus sana itu banyak tempat-tempat makanan ya Brancis. Jadi untuk check-innya di sini bisa ya, yang ada check-in mandiri di sini, ada tiketnya di sini ya. Oke, kita coba explore ke sana ya kita ya. Baru kita nanti sampai di stasiun sampai kita ke pintu keluar stasiun Pasar Senen ya, baru kita ke Terminal Senen. Jadi kalau kita ke kiri ini adalah stasiun KRL komuter lain ya. Nah ini ada keberangkatan KRL di sini. Yang pintu ini khusus untuk KRL ya Brancis. Kalau kamu mau ke Kampung Bandan atau ke Jakarta Kota bisa ya. Kamu itu transitnya itu di Kampung Bandan, baru ya naik yang rute Tanjung Priok ke Jakarta Kota. Kalau misalnya mau main-main ke Jakarta Kota ya. Namun untuk rute KRL Tanjung Priok itu memang terbatas ya, cuma sampai jam 8 kalau nggak salah ya, yang terakhir dari Jakarta Kota. Oke, kita coba jalan ke sana kita ya. Ini lagi ada Broster Chicken. Ini kayaknya akan ada tempat vendor makanan ya di sini ya. Dan by the way di sini wah ramai banget ya stasiunnya. Ini bagus ya, banyak ruang tunggunya di situ. Tinggal kita nunggu kereta jarak jauhnya. Jadi di sini bagusnya dia ada kanopinya juga di sini. Nah itu supaya nggak kehujanan. Jadi kita bisa nunggu kereta biasanya sejam sebelum keberangkatan ya. Oh ya Brancis, di sini juga ada musola ya. Nah kalau musola memang ramai banget ya. Ini soalnya sudah sholat maghrib sih. Sholat maghrib dan ini antrian biasanya yang pada naik kereta jarak jauh. Jadi kalau misalnya mau sholat maghrib bisa ke masjid selain di musola. Kalau masih ada waktunya lama ya nunggu kereta. Di sini juga ada rumah makan Padang ya. Oh iya, ada nih rumah makan Padang. Nah, jadi di sini juga ada rumah makan Padang di sini. Wah keren ya. Di sini ada TV juga. Nah, kalau di sini ada Alpha Express sama ini ya, bakso Malang Oasis ya. Dan kalau di dalamnya itu pakai AC sih. Nah, kayak gini ada paket bakso Malang di sini. Oh, keren nih. Hanya 27.000 ya.
Nah, kalau di sini ada Alpha Express ya di sini ya. Wah, keren tempatnya. Kalau ingin ngadem bisa di sini Berdance yang bakso Malang Oasis ini ya. Oke, kita coba ke sana kita ya. Kita jalan sampai ke pintu keluar stasiun Senen ya. Ya, tadi kita sudah habis makan malam ya. Dan baksonya lagi promo tadi 27.000 ya. Sudah termasuk es teh manis ya. Lumayan ya, harganya standar banget. Jadi bakso sama teh itu sudah 27.000 ya. Biasa kan lebih ya, paling 30-an ya. 35.000. Nah, di sini juga ada mesin vending ya. Ya ini ya. Ini ada vending. Di sini ada charging station ya. Ini charging station di sini dan sekarang ditutup. Jadi sudah nggak ada lagi tempat layanan vaksinasi ya. Dan dipastikan untuk naik kereta api itu harus booster sekarang ya. Apalagi kalau perjalanan kereta aglomerasi ya, kalau di atas 200 km. Nah, kita mau explore ke pintu keluar stasiun Pasar Senen ya. Ini ada tempat smoking area di sini ya, Berdance. Jadi ada kanopi itu ada tempat khusus tempat merokok ya di sini ya. Jadi untuk kawasan sini kita tidak boleh merokok sembarangan. Nah, di depan aku ini kita bisa nampak kereta jarak jauh ya. Nah, ini ada gerbong kereta. Ini biasanya dia ada live musik sih kalau di stasiun Senen ya. Oke, kita coba jalan ke sana ya kita ya. Ya, di sini ada tempat air mancur ya di sini ya. Dan di sini kita bisa lihat ada ikan di situ yang di kolam kecil itu ya. Dan di sini bagusnya dia ada Pasar Senen ya. Dan di sini kanopi juga sudah ada trotoar gini ya. Ini mirip kayak trotoar di Sudirman Tamrin bentuknya, konsep. Dan ada guiding blocknya ya. Ini ada Locomart. Ini kolaborasi sama Alpha Express ya. Nah, ini ya. Ini ada pop mie tapi bakso ya. Dan ini biasanya tempat drop off ya untuk kendaraan. Oh, ini ada Brewster Chicken di sini. Nah, ini aku bilang Sugaki juga ada ya di stasiun Senen ya. Ini ada makanan ramen. Ini ada tempat tas sama koper kalau di dalam ya. Jadi udah agak mirip sekarang stasiun ini kayak bandara ya. Dan by the way di sini ada masjid ya. Rupanya nggak jauh dari stasiun Senen. Dia dekat dengan pintu keluar itu sudah ada masjid ya. Nah, rupanya di sini juga ada CFC ya. Dan CFC ruangannya sangat luas dan di dalamnya pakai AC ya. Ini ada makan ringan kayak donat. Ini donat ada promo 38.000. Dan ada kopi ya di sini. Dan ini ada pelayanan customer service sama ada loket kereta jarak jauh ya. Biasanya ini mendaftar tiket secara manual, Francis.
atau mau misalnya mau reschedule ya. Oh, ini ada nasi kapau nih. Rupanya ada nasi padang di sini rupanya. Nah, kalau di sini ini ada tempat parkir sepeda ya. Jadi di sini disediain tempat parkir sepeda, Francis. Nah, ini ada restoran nasi kapau di sini. Ini harganya murah nggak ya? Soalnya gue belum pernah makan di situ sih. Tapi kayaknya itu bagus sih, ruangannya kayaknya bersih. Biasanya pasti di atas 20 sih kalau makan nasi kapau itu. Nah, jadi kalau kita keluar ke sini, ini sudah langsung ke Terminal Senen. Jadi kita untuk pejalan kaki lewat sini kita ya. Dan itu langsung ke zebra cross sudah sampai ke Terminal Senen. Rupanya posisinya nggak jauh dari stasiun Senen. Ya bener kan? Ini kita di pintu keluar. Nah, jadi kita lihat ini banyak ya busnya ya. Ada 12B, ada 6H, ada yang di kiri paling ujung tuh 1P ya, yang di kanan aku. Yang di tengah tuh 12B, yang di kiri itu 6H. Itu ke Lebak Bulus kalau 6H ya. Tapi dia melewati kawasan Kuningan. Jadi kalau misalnya berdansis tinggal di Kuningan, naik 6H aja. Bisa turun kamu itu di halte apa namanya? Misalnya di Gor Sumantri atau di Departemen Kesehatan, bahkan Patra Kuningan. Kalau 12B kamu bisa ke Pluit ya. Ini bisa turun di Baywalk ya, berdansis. Dan kalau 1P kamu misalnya mau ke pusat kota ya, misalnya mau jalan-jalan ke Grand Indonesia atau ke Plaza Indonesia, bisa naik 1P. Nanti kamu itu turunnya di pinggir jalan haltenya, soalnya busnya low deck ya. Jadi kita bisa milih antara bus yang mana rutenya. Kalau 10K itu ke Tanjung Priok ya. Kalau misalnya yang tinggal di Tanjung Priok tapi keretanya nggak ada ya di atas jam 8 berdansis. Soalnya kalau Transjakarta kan sampai jam 10 ya. Nah, jadi gampang kan kalau menggunakan non BRT, jauh lebih dekat sih dibandingkan yang BRT. Kalau BRT itu kamu harus nyebrang dulu ke jalan kaki 200 meter dari 215 meter dari stasiun sampai ke halte Senen. Oke, berdansis mungkin itu aja, dan di belakang. Nah, jadi kita posisinya di pintu keluar Senen, pintu keluar stasiun Pasar Senen ya. Nah, jadi kayak gitu ya berdansis. Dan sebelum gua tutup, pastikan jangan lupa di like, share, komen, dan jangan lupa ditekan tombol subscribe serta tekan tombol loncengnya. Nah, jadi kayak gitu ya berdansis untuk tutorial mulai dari Kampung Melayu sampai ke ini ya, ke stasiun Pasar Senen ya. Dan lumayan sih kita tadi jalan kaki ya, gak jauh juga sih kita tadi jalan kaki berdansis. Oke, mungkin itu aja, dan terima kasih sudah menonton di channel Wira City Walk, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.